Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Kaifa halukum anak-anakku yang solih dan solehah? Semoga di hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan kegiatan hari ini diawali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat juga kalian bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, insya Allah hari ini kita akan membahas pembelajaran tematik yaitu tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Memasuki subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah memasuki pembelajaran subtema 1, pembelajaran yang ke-1 dan yang ke-2. Insyaallah di hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu ayo berdiskusi. Batang kaktus ditutupi oleh duri-duri yang tajam. Tahukah kamu fungsi duri-duri tersebut? Nah, karena kalian tidak bisa berdiskusi dengan teman, maka kalian bisa cari tahu apa fungsi dari duri-duri pohon kaktus. Fungsi duri-duri dari pohon kaktus adalah untuk melindungi dirinya dari musuhnya, ya, atau melindungi diri dari pemangsa. Pembelajaran kali ini yaitu yang pertama yaitu menjelaskan cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Yang kedua, menguraikan informasi teks sejarah dalam bentuk peta pikiran. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu peduli, rasa ingin tahu, dan saling menghargai. Yang pertama yaitu menjelaskan cara tumbuhan melindungi dari pemangsa. Salah satu tujuan adaptasi yaitu selain menyesuaikan dengan tempatnya, juga adaptasi yaitu melindungi diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak, berpindah tempat seperti halnya hewan. Untuk melindungi diri atau menghindari pemangsa, tumbuhan melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama yaitu melindungi diri dengan duri. Kalian bisa dilihat, ya, beberapa tumbuhan yang ada di sekitar kita yang Allah ciptakan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Seperti halnya contoh di gambar di video ini adalah ada tumbuhan kaktus, tumbuhan mawar. Tumbuhan tersebut memiliki duri di bagian batangnya. Dan banyak sekali kalian bisa cari tumbuhan-tumbuhan yang memiliki duri seperti pohon rotan, bougainville, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Ini merupakan tumbuhan-tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Yang kedua yaitu memiliki rambut halus. Ya. Rambut halus di sini yaitu menempel pada batang tumbuhan yang dimana fungsi salah satu rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Contohnya di sini ada pohon tebu, pohon bambu, dan pohon yang lainnya, yaitu pohon jagung juga yang memiliki bulu halus atau rambut halus atau bisa disebut dengan gelugut. Yang ketiga yaitu melindungi diri dengan daun yang tajam. Kita bisa lihat di tumbuhan nanas, tumbuhan lidah buaya, ataupun tumbuhan kaktus, ya.
Tujuannya adalah duri-duri ini melindungi diri dari pemangsanya. Yang selanjutnya yaitu menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet seperti ada yang digambar, mangga, patah tulang seperti yang digambar, dan pohon nangka dapat menghasilkan getah jika bagian batangnya tergores atau digores dengan pisau atau tergores dengan benda lain akan mengeluarkan getah. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Yang selanjutnya yaitu menghasilkan racun. Yang dimana di sini contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah pohon jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi yaitu mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Sehingga hati-hati ya kalau kalian menemukan contohnya pohon kecubung atau pohon jarak, jangan sekali-kali kalian mencoba untuk mengkonsumsinya karena akan mengakibatkan efek yang menimbulkan rasa sakit karena ini adalah buah yang memiliki racun atau tumbuhan yang menghasilkan racun. Kita masuk yang pembelajaran, yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu membuat atau menguraikan informasi teks secara dalam bentuk peta pikiran. Kalian bisa baca teks halaman 18 tentang Weg Rudolf Supratman ya. Selanjutnya kalian bisa membuat peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Kalian bisa lihat di sini yaitu membuat peta pikiran dengan pertanyaan. Yang dimana di sini pertanyaan di sini yaitu yang kita kenal adalah adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba adalah kepanjangan dari kata tanya yaitu apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, mengapa. Kata tanya apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kata di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Yang keenam, bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau karakter tokoh. Ini merupakan konsep membuat peta pikiran untuk membuat peta pikiran dari teks yang ada di buku paket. Kita masuk ke pembelajaran 4 yaitu kita masuk muatan PKN. Ya. Di muatan ini yaitu kerja bakti merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan hidup rukun dan dalam masyarakat. Apakah lingkungan tempat tinggalmu rutin mengadakan kegiatan kerja bakti? Apakah kamu pernah mengikuti kegiatan kerja bakti? Di sini menjelaskan yaitu praktek sikap rukun dalam masyarakat yaitu tentang kerja bakti. Banyak sekali hal-hal yang mencerminkan hidup rukun di sekitar rumah kita atau di masyarakat.
dari kerja bakti, membantu teman, membantu tetangga yang kesulitan, atau dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Yang kedua, menuliskan kalimat pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu 1. Peduli, 2. Rasa ingin tahu. Ayo berdiskusi, menjelaskan contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan hidup bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan bersama, coba diskusikan bersama teman sebelahmu, atau karena kondisi kita masih dalam kondisi pandemi, maka mungkin kalian bisa berdiskusi dengan keluarga, dengan kakak, dan kemudian kalian bisa menyimpulkan yang menjelaskan sikap rukun dalam perbedaan. Kita masuk yaitu muatan bahasa Indonesia, yaitu menuliskan kalimat pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan. Kalian bisa mencoba menjawab latihan di halaman 23 dan halaman 24, yaitu di situ sudah disediakan yaitu pertanyaan, kalimat tanya, dan jawaban. Contoh, buatlah kalimat tanya pada informasi di bukumu. Perhatikan contoh berikut. Kalimat tanya, siapa yang mengumumkan pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang? Jawaban, Perdana Menteri Koiso mengumumkan tentang pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang bahwa daerah Hindia Timur Indonesia diperkenakan merdeka kelak di kemudian hari. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 24, dan jangan lupa kalian pelajari lagi buku-buku untuk menambah pengetahuan, baik pengetahuan ilmu agama ataupun pengetahuan ilmu umum. Setelah pembelajaran ini, silahkan latihan-latihan di pembelajaran 3 dan 4 di tema 2, subtema 1 dikerjakan setelah selesai pembelajaran. Insya Allah nanti kalau sudah kita bisa bertatap muka, insya Allah buku yang kalian kerjakan di rumah insya Allah bisa dikumpulkan. Baik, cukup dari Bapak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatkan waktu untuk selalu memperbaiki ibadah kepada Allah, memperbaiki akhlak terhadap orang tua, dan memperbaiki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.